Saya awali dengan memperlihatkan burung leher panjang sedang mencaplok-caplok tangan, yang tiba-tiba tangan itu menghep lehernya seperti menghep kepunyaannya sendiri. Pahamlah. Dan orang itu bernama Riddick keluar dari reruntuhan dan ose-osehan menuju sumber air, yang pada saat dihirup ternyata tidak layak diminum, Ning. Lalu dia memutuskan untuk beristirahat sebentar, sebelum akhirnya terbangunkan kembali oleh suara lolongan, yang dengan cepat Riddick menyelipkan kakinya di antara dua batu untuk membenarkan kakinya yang patah. Hingga Riddick kesakitan dan saya yang menontonnya merasakan ngarui, yang mana teriakan itu mengundang sekelompok monster hyena untuk mendekatinya. Riddick yang melihat menggunakan kacamatanya menyadari bahwa wah mual Aligiah pun segera nyebur ke air karena takut tubuhnya dipakai mukbang kelompok hyena. Riddick pun terus menahan nafas hingga para hyena pun pergi, dan pada saat dia keluar dari kolam, ciluk bakekok. Setelah Riddick berhasil terbebas dari satu hyena yang berniat menyemilnya, dia segera melakukan perjalanan melintasi gurun, hingga sampai di sebuah gua yang ada airan, menetes dari atas dan lantas si botak minum karena layak, sambil merasakan hawa keberadaan sesuatu. Dan tiba-tiba muncul lagi segerombolan hyena yang masih kekeh ingin maem daging Riddick yang syarat akan protein. Namun sebelum mereka dapat mendekati Riddick, tiba-tiba salah satu hyena dibunuh oleh monster yang keluar dari dalam lumpur, dan membuat hyena lain melarikan diri ketakutan. Riddick pun sama diserang oleh monster berkaki dua yang lebih gede lagi. Tetapi untungnya Riddick mampu menghindari caplokan monster itu dan mampret alias lari meninggalkan tempat tersebut. Whole damn planet wanted a piece of me. Riddick segera beristirahat di antara batu obelik yang telah diruntuhkannya, dan ketika sedang rep-repan, sadar enggak, tidur enggak, Riddick mengingat kembali masa lalunya sebelum ditinggalkan di planet antah berantah itu, yang ternyata dulunya si Riddick ini adalah Lord Marshal dari armada Necromonger. Tetapi ada beberapa orang yang tidak suka Riddick menjadi raja. Dan saat Riddick berada di kamar yang dipenuhi beberapa wanita yang wah pidosaun pokoknya. Satu wanita mendekati Riddick dan bertanya, apakah pasukan penjaga masih ada untuk melindungi mereka? Karena dia mendengar beberapa suara di luar, yang mana pada saat Riddick mengeceknya, tiba-tiba wanita itu mencolok Riddick dari belakang berniat membunuhnya. Namun colokan itu tidak terasa bagi Mamang Botak, yang segera membalaskan colokan itu bukan pakai anunya ya, sampai dia mati. Lalu salah satu komandan bernama Fako masuk ke kamar dan menanyakan kenapa wanita setengah bugil tergeletak mati di lantai. Riddick menjawab bahwa wanita itu telah diutus oleh seseorang untuk membunuhnya, dan ketika melihat kursi Riddick berdarah, Fako berniat akan menikamnya. Tetapi tidak jadi karena dia tahu si Lenang sangat kuat. Sehingga Fako pun menceritakan tentang seorang pria yang pernah dia temui ketika masih kecil, memiliki mata putih biakugan yang sama dengan Riddick, berada di planet Furia. Dan Riddick bertanya di mana planet itu, Om. Tetapi Fako tidak memberitahukannya, hingga Riddick pun mengarahkan pisau modernnya ke arah tenggorokan Fako. Untungnya Fako tidak jadi digorok, karena satu-satunya peta menuju planet Furia ada di dalam babatoknya alias otak, sehingga mereka pun membuat kesepakatan, dan Fako menginginkan transenden, artinya Fako ingin memiliki kekuasaan seperti Tuhan, gitu kayaknya. Dan dia menawarkan sebuah kapal beserta planet yang Riddick cari. Namun ketika sudah berangkui ke sana, ternyata para penjaga tidak membawanya ke planet Furia, melainkan ke planet Gersang Antah Berantah. Menyadari bahwa Riddick telah ditipu, dia segera membunuh beberapa prajurit. Tetapi pria dengan muka di Wehrmacht segera mengambil senjata satu prajurit yang is dead, dan dengan edan menembaki batu tempat Riddick berpijak, hingga dia terjatuh ke jurang bersama puing-puing.
Kembali ke masa sekarang, Riddick akhirnya melakukan perjalanan tetapi ke arah berlawanan gunung, dan di sana dia menemukan seekor anak hyena yang sekarat di antara para anak hyena yang mati. Dia pun segera mengambilnya dan memberikan makan selayaknya hewan peliharaannya sendiri. Hingga suatu hari si anak hyena jatuh sakit dan hampir mati. Celing, Riddick pun mendapatkan ide dari kepala pelontosnya. Dia segera menangkap monster yang mirip kalajengking untuk mengambil racunnya dan disuntikan ke tubuh si anak hyena sebagai bahan percobaan apakah dia sembuh atau is dead. Dan secara mengejutkan hyena itu sembuh. Lalu Riddick menyuntikkan racun itu kepada dirinya sendiri untuk membangun kekebalan tubuhnya terhadap racun. Jikalau dia terkena encorotan atau transferan racun yang dia tidak inginkan. Kalau transfer jigong mungkin si beliau segut. Dirasa badannya sudah kebal dari ciduhan monster, dia kembali menuju lokasi tempat monster kaki dua itu bernaung untuk melawannya. Dan setelah beberapa kali memukul, Riddick terkena gigitannya yang membuat Riddick pun dapat dengan mudah menyembelih monster itu. Bersama dengan datang si anak hyena piaranya, monster yang lebih besar muncul dari dalam lumpur. Namun untungnya Riddick the Botak berhasil menghindarinya dan memangku dulu hyena sebelum akhirnya menyabatkan pedangnya ke bagian bawah sang monster sambil menggolosor dan akhirnya berhasil melewati gunung tersebut. Beberapa bulan kemudian, kini Riddick bertahan hidup bersama monster hyena di planet berbahaya itu, yang kini sudah dewasa, dan lantas melihat tumpukan sisa-sisa kehidupan manusia. Dan benar saja Riddick pun menemukan sebuah bangunan, dan dia mulai masuk lalu mengambil beberapa makanan juga perlengkapan untuk dia survivale. Namun ketika dia sedang makan bersama hewan peliharaannya, badai mendekat dan Riddick menyadari bahwa waktu di planet ini sudah hampir habis, karena dia merasakan adanya bahaya yang berada di dalam badai tersebut, sehingga dia kembali ke bangunan fasilitas untuk dipindai, yang ternyata Riddick adalah seorang buronan. Dan setelah sinyal itu terkirim, dengan cepat kapal pemburu hadiah turun ke planet tersebut untuk menangkap Riddick hidup atau mati. Tim pembunuh bayaran itu dipimpin oleh seorang bernama Santana yang masuk fasilitas diikuti oleh Diaz dan menemukan sebuah tulisan di pintu yang menyuruh mereka untuk memberikan kapalnya kepada Riddick. Jika tidak, Riddick akan menyundul-nyundul mereka dengan kepala botaknya. Sehingga itu membuat mereka menjadi kesal dan lantas mereka menyiapkan sebuah mesin yang diberi nama Cyclops yang memiliki penglihatan jarak jauh di malam hari. Dan Santana juga memperingatkan anggota termudanya bernama Luna untuk melepaskan seorang sandera wanita yang selalu dipakai Geboy oleh Santana untuk mengurangi beban kapal mereka. Luna pun segera melepaskan belenggu si Eteh dan memerintahkannya pergi. Namun ketika si Eteh berlari, dengan gobloynya Santana malah menembak si Eteh yang jatuh dan mati tepat di hadapan Riddick. The name is Santana. Spitting kind of strong, ain't he? Gotta bait the trap. Lalu Santana dengan so jago memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Riddick dan memasukkan kepalanya ke dalam kotak hingga Riddick tidak mampu menyundul mereka dengan kepala botaknya. Dan tiba-tiba pesawat pemburu hadiah lain pun muncul kembali di planet tersebut. Lalu Santana memperingatkan mereka untuk jangan mendarat, tetapi si mereka itu malah mengabaikannya. Dan pemburu hadiah yang ini dipimpin oleh Jones, yang kedatangannya tidak disambut dengan hangat. Gak ada cikopi, gorengan, atau caneten sedikit pun. Best is here can bowl with anyone. No disrespect for your crew, of course, Huluk. You don't mind? Maybe we'll just pull up a chair and spectate for a while. I won't lift a finger to help until you come ask me for it. How's that? I'll do it. Ooh!
Malam pun poek, Riddick mengawasi dua orang tim Santana yang sedang berpatroli, yang tiba-tiba mesin mendeteksi sebuah pergerakan, dan ketika Santana melihatnya, itu hanya seekor hyena. Dengan cepat Diaz pun menembaknya, namun tembakannya belet karena tidak mengenai hyena, hewan peliharaan si Riddick yang segera mencuri satu mesin, hingga membuat mesin Cyclops tidak berfungsi, ketika Riddick memukul-mukul mesin itu ke tanah dari kejauhan. Rubio, coming your way now. Gotta swap out a bat sensor. Di dalam fasilitas, Dal mengabarkan kepada John bahwa perlengkapan di sana ada yang hilang. Lalu John mengabarkan kepada Santana, apakah ente sudah memeriksa sekitar sebelum mereka tiba untuk memastikan tidak ada jebakan yang tertanam. Santana pun cuma aja tidak bisa menjawab. Dan ketika satu anak buahnya mengambil logam di tanah, Santana menyuruhnya untuk jangan diambil. Namun ternyata itu hanyalah plat logam biasa. Tetapi ketika situasi kembali tenang, anggota itu mati terkena jebakan dan teriakannya membuat semua orang panik, bersiap untuk menembak. Ketika Riddick muncul, namun satu kru lagi malah diseret oleh Riddick dan mereka mulai menembak di gelapnya malam. Sementara John memerintahkan pasukannya untuk diam di sini, jangan kemana-mana. Malam hari yang sangat mencekam telah dilewati oleh mereka, karena dua anggota tewas dan satu hilang. Luna, say something Bible-like about these bodies. Hal itu segera melunturkan ego Santana yang mulai ketakutan untuk mempertimbangkan kerjasama dengan John. Tetapi John tidak menerimanya. Dan saat Santana kembali mengeluarkan omongan besarnya, Dal segera memberikan kepalan tinjunya kepada Santana. Hingga akhirnya John menerimanya, tetapi dengan syarat. Kini John yang memimpin dan Dal adalah orang kedua yang memerintah Santana dan anak buahnya. Dan John memberitahu bahwa dia ingin Riddick menghadapnya dulu. Lalu setelah itu Santana boleh memenggal kepalanya. Who are you? My name is Johns. John segera keluar dan dia melihat hyena yang kemarin malam mengasok di depan fasilitas. Dan dia segera memerintahkan Dal untuk menembaknya dengan peluru barium sehingga mereka bisa melacaknya. Dan setelah peluru itu kena, John dan dua rekannya segera mengendarai motor ngapung untuk mengikuti hyena itu yang mengarah ke dalam gua. Lalu mereka segera masuk ke dalam untuk mencari keberadaan si botak kuat. Setelah luntang-lantung ke sana kemari, mereka pun berakhir di ujung gua tempat persembunyian Riddick. Dan saat berbalik badan gerak, mereka melihat seonggok pria sedang berdiri dan tentu mereka segera menembaknya. Namun John menyadari bahwa itu adalah salah satu anak buah Santana yang diculik. Sementara itu di fasilitas, Dal sedang membersihkan badan buahnya. Sebelum akhirnya Dal mendengar suara ketika John sedang eedanan menghubunginya, tetapi Gatot alias gagal total. Setelah tidak melihat siapapun, Dal kembali melakukan aktivitasnya bersama dengan tangan Riddick yang masuk untuk mengambil alat make up Dal. Di luar, Luna sedang menjaga temannya memperbaiki perangkat kapal, tanpa mengetahui bahwa Riddick dengan santuinya nangkring di atas kapal sambil nyemil. Lalu Riddick membuka palka dan memeriksa dengan cermin alat make up Dal. Sementara John masih terus memberi peringatan kepada orang di fasilitas bahwa mereka dalam bahaya, tetapi Santana menghiraukan hal tersebut. Karena si Santana bukannya takut malah sagne terhadap Dal dan segera menjatuhkannya ke lantai untuk menggoyang-goyangnya bersama dengan Riddick yang sedang berada di atas bersiap untuk menikamnya. Beberapa menit kemudian John datang lalu melihat darah yang tertulis pertukaran oleh Riddick di loker dan Dal memberitahu bosnya bahwa darah itu milik si sagne Santana yang dibogem olehnya. Let's take a look to this. Santana pun mencoba untuk membuka loker untuk memastikan apakah daya kapal masih berada di dalam dan terjadi sedikit perdebatan di sana ketika ada yang mau buka loker dan ada yang enggak mau buka loker hingga mereka segera mengacungkan masing-masing senjata mereka. Namun John segera melerainya dan memerintahkan mereka untuk tetap tenang, pakai otak kalian bung. Dan alhasil semua orang membiarkan Santana untuk membuka loker dengan momen yang sangat mencekam karena takut dipasangin bom oleh Om Riddick.
Untungnya tidak terjadi apa-apa di sana, dan sumber daya kapal pun masih tersimpan dengan aman. Setelah itu John sedang mengadakan rapat kecil-kecilan memberitahu timnya bahwa dia sudah memblokir gua dengan bom. Dan salah satu anak buahnya bernama Moss mendengar sesuatu di dekat loker, dan saat dicek kaca atas fasilitas terbuka. Yang mana pada saat dia memeriksa dengan cepat, Riddick menangkapnya dan memberitahukan bahwa jika kalian takut kepadaku, maka mereka takut dengan sesuatu yang salah. Dan beberapa saat kemudian Moss terduduk ditemukan. Beserta loker pun sudah kosong melompong karena sumber daya kapal diambil oleh Riddick, sehingga mereka sudah tidak mempunyai cara lain untuk meninggalkan planet tersebut. I know. It's coming. Mereka pun melakukan perdebatan kembali untuk meminta bala bantuan karena kapal mereka dua-duanya kini tidak bisa dipakai. Dan di sana mereka juga gengsi karena masa bantuan meminta bantuan lagi, gile aja. Dan tiba-tiba suara Riddick muncul dari perangkat milik satu anggota yang telah diculik sebelumnya oleh Riddick. Dan John mengatakan bahwa dia akan menemukannya dimanapun dia bersembunyi. Tetapi nampaknya itu tidak perlu dilakukan karena Riddick sedang berjalan di hadapan semua orang. Lalu mereka pun saling melepaskan senjatanya masing-masing. Is that it's double if you're brought back dead. John pun mengungkapkan apa yang dia cari. John hanya ingin mengetahui tragedi yang menimpa anaknya 10 tahun yang lalu. Sementara Dal sedang bersiap untuk menyeniper Riddick menggunakan peluru penendang kuda Ish-A ketika mereka sedang melakukan perbincangan. Dan Santana terlihat gugup ketakutan di hadapan Riddick tidak seperti di awal-awal. Riddick pun memberitahu semua orang bahwa dalam 24 jam lagi tidak akan ada seorang pun yang ingin berada di planet berbahaya ini ketika hujan mulai turun. Nobody wants to be on this planet 24 hours from now. Riddick menginginkan satu kapal dengan imbalan dia tidak akan membunuh mereka. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Santana yang lantas dia berniat menembak Riddick dan tiba-tiba Hyena muncul menyerangnya. Tanpa berlama-lama Dal segera menembak ke arah Riddick untuk membiusnya. Dan ketika obat penenang keempat berselang di tubuh Riddick, dia jatuh bersama dengan Hyena yang dibunuh oleh Santana sebelum akhirnya dia ditinju oleh John dan dia juga memingsankan Riddick. Beberapa saat kemudian Riddick telah dirantai kedua tangannya dan John kembali menanyakan tentang putranya yang selamat 10 tahun lalu. Tetapi Riddick tidak memberitahu jawaban yang diinginkan John dan malah mengatakan kepada Santana bahwa jika rantai ini terlepas, dia akan menjadi orang pertama yang mati dengan parangnya sendiri dan dimasukkan ke dalam kota kesayangannya. Setelah Riddick mengatakan hal-hal yang menjurus ke Sagne kepada Dal, dia memerintahkan Dal untuk melihat keluar. Dan begitu Dal mengabarkan situasi di luar, Riddick berkata untuk memberitahunya jika ada sesuatu hal yang baru. Can we just detach his head, please? Dan tentu karena percakapan teka hati itu John marah dan lantas kembali menanyakan tentang putranya. Tetapi ketika hujan mulai turun, Riddick malah mengatakan bahwa waktunya sudah ente alias habis. John segera mengakhiri sesi interogasi lalu menyerahkan sisanya kepada Santana. Dan ketika Riddick akan disembelih, mesin mendeteksi ada sebuah pergerakan dan semua orang pun segera buyar lari keluar untuk memeriksa. Santana pun melihat monitor dan melihat sesuatu aneh mendekat dan ketika lampu dinyalakan, tiba-tiba makhluk muncul dari tanah. Kru pun segera menembaknya, tetapi dia segera dibunuh oleh monster itu dengan sangat mudah. Begitu pula Moss, dia diangkut ke atas fasilitas oleh monster tersebut. Semua orang pun panik, tetapi Riddick malah ketawa hahaha dan mengatakan bahwa dalam 60 detik mereka akan melepaskan rantainya dan berjuang bersamanya untuk melawan para monster itu untuk segera meninggalkan planet, dan jika tidak situasi ini akan semakin memburuk karena mereka tidak tahu hujan berhentinya kapan dan ada berapa juta monster yang berada di luar. Hingga John pun setuju membuat kesepakatan dan berniat melepaskan Riddick, tetapi Santana menahannya karena dia berniat akan memenggal kepala Riddick. Dal mencoba menolong bosnya, tetapi dia malah dipukul dan dikekepan oleh Diaz, yang mana ketika Santana berniat menyembelih Riddick, segera pisaunya ditendang oleh Riddick hingga nempel ke atap, lalu dia menendang Santana hingga terlempar dan segera menahan pisau yang jatuh untuk ditendang ke arah Santana yang segera terbelah kepalanya. Dan Riddick pun menepati janjinya, yaitu untuk menyimpan kepala Santana di kotak miliknya
musuhnya sendiri, Edan. Let's cut him loose. How about you, Johns? Tentu hal itu membuat mereka ketakutan dan segera membebaskan Riddick, dan semua orang pun keluar untuk membunuh beberapa monster yang menghalangi jalan mereka menuju kapal. Namun Vargas tergigit oleh seekor monster kecil dan Diaz berhasil membunuhnya, yang ternyata monster kecil memiliki racun sangat banyak dan membuat Vargas jatuh ke tanah lalu mati atau is dead oleh cudah monster tersebut. Lalu mereka pun segera mempersiapkan sepeda motor kerennya yang digunakan oleh Riddick, Diaz, dan Jones untuk menuju tempat Daya dikubur, yang mana pada saat berkendara dengan sengaja Diaz menyenggol motor apung milik John hingga membuat dia terjatuh, tetapi untungnya Riddick segera datang untuk memboncengnya. Saat berada di lokasi, Riddick segera mengorek tanah untuk mengambil Daya yang terkubur, sambil mengungkapkan bahwa putranya si John itu mati bukan olehnya, melainkan karena morfin, yaitu obat terlarang. Dan saat pembicaraan itu, Diaz menyabotase kendaraan Riddick sebelum akhirnya mencoba untuk memaretiin mereka berdua. Namun walaupun memiliki otot segede paha sapi, dia tetap bukan tandingan Om Riddick yang segera disabet oleh pedang yang disembunyikannya. Tetapi sebelum Diaz mati, dia menembak satu motor lagi dan membuat semua alat transportasi tidak bisa digunakan. Now we switch to our ground game. Yang tanpa pilihan lain, mereka segera membawa Daya seperti membawa tas dan mulai berjalan ceker sambil membunuh para monster untuk sampai ke kapal. Dan awalnya mereka tidak ada hambatan, satu persatu monster marati, tetapi Riddick yang hanya pakai pedang pun harus tertusuk oleh kuku monster hingga membuat dirinya terluka cukup parah alias bolong tuh perut. John pun segera melemparkan bom ke arah para monster yang segera meleduk luar, dan karena tubuh Riddick yang gede, John tidak bisa memangkunya. Alhasil dia mengambil Daya Riddick lalu pergi meninggalkannya menuju kapal dan memberitahu Dal juga Luna untuk let's go secepatnya. Sementara itu, Riddick meraih serpihan peledak yang ditempelkannya ke luka bolongnya untuk menghentikan pendarahan, lalu mulai memanjat untuk menghindari para monster yang kini sudah ada jutaan bersiap ingin mukbang daging Riddick, dan dia mencoba melawan tetapi karena terluka dia hanya mampu bertahan saja dari serangan monster. Dan tiba-tiba para monster itu diserang oleh kapal milik John untuk menyelamatkan Riddick dari cemilan para monster tentunya. Pagi pun menjelang, akhirnya dengan dua kapal mereka bisa lolos dari badai yang berada di planet berbahaya tersebut, dan mereka pun berpisah di atas langit. Sooner or later, we all have to head home. Karena Riddick berniat balas dendam kepada Vako yang telah bohong kepadanya. Namun hanya ada si muka Vermak saja di sana yang mengungkapkan bahwa Vako sebenarnya tidak mengkhianatinya, melainkan si muka Vermak lah yang melakukan itu karena dia tidak suka kepada Riddick yang botak tetapi keren, sedangkan saya enggak, katanya. Dan Riddick pun segera mencolok lehernya hingga si muka Vermak mati. Lalu dia menghampiri seorang wanita dan bertanya kepadanya apakah Vako masih hidup atau sudah mati. Wanita itu mengungkapkan bahwa Vako tidak mati juga tidak hidup, sehingga Riddick ngeh bahwa Vako telah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu transcendent, dan film pun beresan.